Saya cerita mengenai ini, judulnya Jayadisah. Jadi ini cerita dimulai pada saat di kehidupan lampau. Nah ini cewek itu kadang bawa emosi ya kan. Di zaman dulu ada cewek sebagai sesama wanita ya, saat itu kalau selir-selir raja gitu, saling iri. Nah salah satu yang iri itu bersumpah, nanti kalau kamu punya anak, saya akan makan anak kamu gitu. Nah, karena sumpah ini, kemudian dia terlahir menjadi Yakini. Yakini itu kayak raksasa wanita gitu ya. Nah, singkat cerita, di kehidupan yang ini, yang satu wanita itu terlahir sebagai permaisuri. Nah, saat melahirkan anak pertama, si Yakini ini datang, ambil anaknya, langsung dimakan di depan dia gitu. Nah, dia pingsan lah ya, karena orang baru melahirkan sudah lelah ya kan, terus tahu-tahu anaknya dimakan di depan dia pingsan. Kali kedua juga begitu, anaknya lahir, langsung Yakininya datang makan lagi di depan dia tetap pingsan ya, belum bisa menerima. Akhirnya dia pesen loh sama raja, dan akhirnya nyiapin pengawal pada saat dia mau kelahiran gitu. Nah, singkat cerita lagi, waktu kelahiran ketiga, anak ini lahir, waktu sudah diambil sama Yakininya itu, si ratunya ini teriak, ada Yakini gitu. Akhirnya pengawalnya kan samperin ya Yakininya. Jadi Yakininya belum sempat makan, dia baru bisa gendong gitu. Dan akhirnya Yakininya lari, pergi masuk ya, terowongan air bulat. Nah, Yakininya ngumpet di situ ya, supaya nggak ketemu sama para pengawal kan, dia ngumpet di situ. Nah, pada saat ngumpul di situ dia kan pegang bayinya itu secara naluri itu pengen menyusu kan. Nah, pengen menyusu, saat bayinya itu mau menyusu, Yakini itu timbul rasa kasih sayang ibu ya, jadi dia nggak jadi makan anak itu, dia nggak bunuh anak itu, bahkan dia merawat anak itu tumbuh besar ya, karena timbul dia rasa kasih sayang ibunya dengan sentuhan dari anak itu, karena anak ketiga ini. Singkat cerita lagi, anak cerita itu dibesarkan selayaknya sebagai anak Yakini ya, tetap diajarinnya makan makanan itu bukan makanan manusia, tapi makanan dari kuburan ya, dari mayat-mayat ya, makannya seperti itu. Nah, kalau Yakini itu bisa menghilang ya, punya kemampuan dia bisa menghilang, tidak terlihat oleh manusia. Tapi anak ini kan anak manusia, bisa menghilang, ya kan? Karena memang bibitnya udah manusia gitu. Tapi Yakini ini punya satu katakanlah kayu atau dahan-dahan gitu, yang sebenarnya bisa dimakan, dikunyah, itu bisa bikin hilang anak ini. Ya, nah setelah anak ini besar, si Yakini ini pergi menghadap ke dewa yang sebagai rajanya para Yakini, para yakha gitu ya, dia menghadap. Pada saat menghadap dewa ini, dia meninggal, Yakininya meninggal, ya kan? Tinggal dong anaknya si manusia yang Yakini ini kan. Dia pun teledor. Jadi kayu yang dikasih untuk bisa menghilang itu sama dia rusak, udah nggak bisa menghilang lagi, ya kan? Nah, karena dia udah nggak bisa menghilang, orang kan datang ke kuburan itu lihat dia kan, dia udah nggak bisa menghilang atau apa, dia takut. Orang-orang takut kan, lapor sama raja. Nah, rajanya ini adalah sebenarnya adik dia, anak keempat dari ratu itu. Ya kan, Yakininya udah mati nih. Jadi anak ini aman lah, nggak ada yang makan lagi kan. Nah, dia lahir di sini. Nah, dia pun udah tumbuh besar. Dia sebagai raja. Nah, pada saat dia menjadi raja, waktu dia mau pergi berburu, ada pertapa datang, bacain syair. Terus akhirnya dia bilang, nanti saya akan bayar kamu, ya. Tapi saya mau pergi berburu dulu. Terus dia bilang sama pengawal-pengawal dia, nanti siapa yang udah ngelihat rusa, tapi rusanya kabur, harus bayar loh pertapa ini. Gitu. Sebagai tadi dia udah bacain syair-syair ya, dia mau kasih dana lah sama pertapa ini. Nanti ya siapa yang kalau berburu tapi nggak dapet rusanya, harus bayarin loh pertama ini gitu, rajanya menantang. Tapi ternyata yang lolos rusanya itu adalah rajanya sendiri gitu. Ya kan, pengawal-pengawalnya kan nggak, rajanya udah lihat rusa, tapi dia nembak itu nggak kena, nggak tepat. Akhirnya rajanya bilang, waduh saya nih nanti yang mesti bayarin pertapa ini kan. Nah, singkat cerita lagi, raja ini ketemu sama kakaknya ini, yang Yakini, mau ditangkap kan, mau dimakan.
Terus rajanya bilang, akhirnya kan rusanya udah kedapet sama dia lagi ya. Ini kamu jangan makan saya lah, makan rusa aja gitu. Ah, rusa bukan makanan saya, kata si anak yang ini kan, yang anak ketiga ini. Rusa bukan makanan saya, nggak mau, saya mau makan kamu, katanya. Oh ya, kalau kamu mau makan saya, tolong kasih saya waktu ya, dia bilang. Saya udah janji, saya mesti bayar sama pertapa ini. Karena kan saya udah lolos tadi rusa kan, saya mesti tepatin janji gitu. Terus dari zaman dulu, kebiasaannya para yakini raksasa itu, mereka walaupun penampilannya kejam atau apa-apa, mereka menepati janji. Ya, makanya kadang ada kan orang apa pesugihan atau apa kan kalau udah janji mesti tepatin ya, itu tepatin. Nah, dia percaya sama raja itu. Ya udah kamu pergi pulang katanya. Nah, raja ini dia udah punya anak ya, udah punya anak, jadi keponakan ini. Dia bilang anaknya saat itu udah usia katakanlah 16 tahun. Dia bilang sama anaknya, "Saya mau pergi," katanya. "Kamu jadi raja ya. Saya mau harus menepati janji, saya harus balik ke Yaka ini," dia bilang. "Kamu yang jadi raja." Anaknya bilang, enggak, saya enggak mau jadi raja. Mendingan saya yang pergi, gantiin papa," katanya ya kan. Saya yang sebagai mangsanya si Yaka ini gitu. Papanya bilang, enggak, jangankan saya aja. Kalau papa terus bersikeras, mending kita pergi dua-duanya dah, anaknya bilang. Ah, sekarang papa pilih, mau kita mati berdua atau saya mati sendiri doang. Nah gitu kan, anaknya bener-bener baik ini. Ya, akhirnya papanya bohwat loh, ya kan. Ya udahlah, kamu pergi dah, karena papanya tahu ya anaknya sangat-sangat baik dan tulus gitu. Singkat cerita, anaknya yang pergi ke sana. Yakanya ini lihat dari jauh. Loh, kok bukan si raja yang datang? Wah, saya dibodohi nih katanya gitu. Tapi makin dekat, kok mukanya agak mirip-mirip ya, dia bilang. Oh, apa mungkin dia kirim anaknya sebagai pengganti dia gitu. Akhirnya ketemulah anak ini sama si Yaka ini. Terus dibilang ke anak ini, langsung bilang, "Saya mewakili papa saya, menggantikan papa saya untuk kamu makan." Yaka ini tanya, "Kamu nggak takut?" "Saya nggak takut." "Kenapa saya harus takut? Saya menjalankan moralitas saya, sila-sila saya dengan baik. Nggak ada yang perlu saya takuti." "Oke, kalau kamu nggak takut, mari kita bikin api unggun, kamu langsung bakar diri kamu sendiri untuk saya makan." Akhirnya dia cari kayu, dia tumpuk di api unggun. Udah siap api. Yaka ini bingung, "Kamu nggak ada rasa takut sedikit pun?" "Enggak," kata dia. Terus dia bilang, "Dulu di masa lampau saya pernah terlahir menjadi kelinci. Pada saat saya menjadi kelinci, itu saya diuji sama Dewa Saka, dewa para dewa. Dewa Saka. Dewa Saka itu saat itu kelinci ini mau berdana, tapi dia nggak punya apa-apa. Dan Dewa Yaka bilang dia lapar. Akhirnya si kelinci ini berniat mengorbankan dirinya untuk makanan si Dewa Saka ini, yang saat itu menyamar ya, jadi orang kelaparan ya. Jadi bukan tampilan dewa, tampilan orang lapar. Nah, saat itu kelincinya udah goyang-goyangin badannya, biar kutu-kutunya pergi dari tubuh dia. Akhirnya dia terjun ke api unggun itu. Tapi karena dia memang tulus ya, api unggun itu jadi ibaratnya nggak ada panasnya sekali, adem aja. Habis gitu Dewa Saka tertawa dengan bahagia. Maksudnya ini adalah makhluk agung, ini adalah bodhisatta, calon Buddha kita. Ya, beliau punya kualitas batin seperti itu. Bukan untuk bunuh diri ya, beda ya, bukan untuk bunuh diri, tapi mengikhlaskan dirinya dikorbankan demi kebutuhan orang lain. Ya, balik cerita. Baik lagi ke cerita ke Yaka ini sama anak ini. Anak kita kan udah jelasin kan, nggak takut. Bahkan kehidupan dulu saya juga nggak takut gitu. Akhirnya Yaka bilang, "Saya nggak akan mampu bisa makan orang sebaik ini. Orang semurni ini saya nggak akan mampu. Kalau saya makan, saya akan bisa lebih parah lagi daripada sekedar Yaka. Kamu pergilah," katanya. Jadi dibebasin pergi. Jadi papanya juga janjinya udah terlepas ya, karena dia udah melepaskan, karena papanya nggak ada hutang janji lagi di sini. Nah akhirnya anak itu ngeliatin Yakanya. Dia lihat kalau Yaka itu matanya nggak berkedip, tapi kok orang ini berkedip ya gitu. Terus biasa Yaka matanya merah, kok ini matanya nggak merah ya. Terus dia pikir-pikir, dia ingat-ingat. Dulu dia dengar dari papanya, itu neneknya cerita, bahwa dia punya paman diambil Yakini. Terus dia bilang, "Kayaknya kamu paman saya deh." "Enggak lah, enggak mungkin, saya Yaka kok," dia bilang begitu. "Ayo kita pergi ke pertapa," katanya. Pergi ke orang pertapa saat itu.
pertapa itu bisa meramal gitu. Dari jauh dia udah bilang, kenapa kamu paman dan keponakan jalan bersama gitu. Nah, terus yang si pangerannya ini bilang, bener kan katanya. Nah, singkat cerita akhirnya si Yakha ini, dia setelah menyadari bahwa dia bukan sebenarnya Yakha yang sejati, akhirnya dia ditawarin kan kerajaan. Karena sebenarnya dia yang berhak loh. Ya, bukan raja adiknya kan, tapi dia yang berhak kan menjadi raja. Dia bilang, saya nggak mau, saya sudah menjalani kehidupan itu agak salah sebagai Yakha, ya kan? Saya nggak mau kerajaan ini, saya mau bertapa. Ya, seperti kita, harapan saya, misalnya kita tahun baru ya, apapun yang kita sudah lakukan di masa lampau, yang buruk-buruk, sudah, tutup. Nggak usah dikutak-atik, nggak usah disesali, nggak usah dilihat-lihat lagi, nggak usah. Tutup, kita berubah sekarang. Ya, tahun baru kita melangkah dengan lebih baru. Tapi bukan hanya 1 tahun sekali, tapi juga setiap hari. Waktu bangun, udah waktu bangun itu setiap pagi adalah tahun baru bagi kita. Ya, apapun kesalahan yang kita lakukan sudah. Kita harus memaafkan diri sendiri. Kita minta maaf sama orang yang kita buat salah, dan kita berjanji tidak melakukan kesalahan itu lagi dan berubah menjadi lebih baik. Ya, itu resolusi untuk tahun baru ya, dari yang cerita ini yang Siale mau ambil. Nah, akhirnya Yaka itu mau menjadi pertapa di bawah pertapa itu. Akhirnya pangeran ini pulang ke istana, lapor sama raja, papanya kan, "Pak, ini loh ada paman di sana mau jadi pertapa," katanya. "Oh ya, waduh gimana, dia kan harusnya jadi raja, ayo kita ke sana." Akhirnya naik rombongan ke sana, dibilangin, "Ayo kamu jadi raja." "Nggak mau, saya mau jadi pertapa." "Ya udah, kalau kamu mau jadi pertapa, semua kebutuhan kamu akan kami penuhi," gitu ya, katanya rajanya. Jadi semua fasilitas-fasilitas itu dipenuhi oleh raja ini gitu. Singkat cerita, semuanya happy ya, kembali lagi, Yakhanya sudah kembali menjadi manusia lagi, yang memang sifatnya sebagai pertapa, berlatih supaya kehidupan ini lebih baik ya, daripada kita jadi Yakha ya. Yaitu yang ingin Siale sampaikan adalah, kita dalam perjalanan hidup kadang-kadang ada jalannya, kamanya juga nggak bener ya, motong-motong. Sekarang kan udah pada ketemu dhamma nih ya, udah punya kebiasaan berdana ya kan. Kemarin Siale Sutawati juga udah bilang, nggak cukup berdana ya, kita harus menjalankan sila moralitas kita ya. Jadi memang kita sebagai umat Buddha, pelan-pelan ya, kita jangan stop hanya di dana, moralitas kita ditingkatkan, nanti pelan-pelan kalau bisa ada waktu meditasi ya, tiap hari 5 menit nggak apa-apa dah, diskon sebagai umat awam 5 menit nggak apa-apa, tapi ya tiap hari rutin ada meditasi. Kalau bisa 15 menit lebih bagus, bisa 1 jam sangat-sangat baik ya. Demikian ya.